Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam waktu warahmatullahi menjelang wabarakatuh. siang, Ibu-ibu penguji pembahas. Terima kasih atas kehadirannya. Kali ini ada mahasiswa Khairuddin yang akan mempresentasikan proposal penelitiannya. Nah, silakan Saudara Heru untuk presentasi kurang lebih 10 menit, baru nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang untuk Ibu Hafiza selaku dosen pembimbing Heru dan juga Prof. Ratu dan Ibu Helen yang sudah hadir sebagai dosen penguji Heru. Di sini Heru izin mempresentasikan proposal Heru yang berjudul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMA pada materi fungsi eksponensial melalui pembelajaran berbasis computational thinking berbantuan GeoGebra. Untuk yang pertama akan dibahas bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakangnya di sini ada definisi dan urgensi dari pemecahan masalah yang menjadi masalah utamanya, yaitu apa itu pemecahan masalah, proses sistematis dalam menyelesaikan atau menyederhanakan suatu permasalahan untuk memperoleh hasil yang optimal. Definisinya ini diambil dari definisi menurut Polya, disertakan juga 4 langkah dalam fase pemecahannya, yakni memahami masalah, merencanakan strateginya, menyelesaikan masalah dengan strategi yang telah dirancang tadi, dan pengecekan kembali. Kemudian urgensi dari pemecahan masalah itu didukung dengan data dari PISA pada slide berikutnya. Jadi masalah utamanya di sini ada dua. Yang pertama, rendahnya kemampuan pemecahan masalah di Indonesia. Ini terbukti dari hasil survei PISA pada tahun 2018, di mana Indonesia berada di peringkat 73 dari 78 negara dengan skor rata-ratanya 379. Meskipun di tahun 2022 terjadi peningkatan naik sebesar 5 peringkat kalau tidak salah, tapi tetap menunjukkan kalau skor rata-rata literasi matematika ini masih di bawah. Dan salah satu kemampuan yang menyokong literasi matematika ini adalah kemampuan pemecahan masalah. Kemudian materi fungsi eksponensial di sini dianggap sulit. Dari beberapa penelitian yang Heru temukan, banyak penelitian mengatakan kalau materi ini abstrak dan juga kompleks untuk dipahami oleh siswa, sehingga menghambat kemampuan pemecahan masalah mereka. Kemudian juga ada data di lapangan di mana sekolah penelitian yang akan Heru jadikan tempat penelitian, yaitu Man 1 Banyuasin, di waktu itu lakukan wawancara dengan beberapa guru matematika di situ untuk bertanya mengenai kemampuan pemecahan masalah yang ada di sekolah, kemudian kesulitan mereka dalam memahami materi fungsi eksponensial ini. Kemampuan mereka ini kesulitannya itu di materi dasar, terutama di operasi hitung perkalian ataupun pembagian. Ada juga miskonsepsi terhadap definisi eksponen itu sendiri, dan juga kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang bukan lagi soal prosedural, tapi soal-soal yang non-rutin ataupun soal-soal cerita. Juga metode pembelajaran yang digunakan di sana masih metode ceramah atau metode konvensional. Selanjutnya untuk solusi yang diusulkan, itu ada pendekatan computational thinking, di mana computational thinking ini merupakan cara berpikir sistematis seperti komputer, dengan 4 indikator utamanya, itu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, dikutip dari definisi pencetusnya tersendiri, yaitu Jan Wing. Kemudian ada beberapa penelitian lain yang mendukung kalau pendekatan computational thinking ini terbukti efektif untuk meningkatkan berbagai kemampuan berpikir, salah satunya pemecahan masalah. Lalu solusi yang kedua itu pemanfaatan GeoGebra yang merupakan perangkat lunak matematika interaktif. Juga ada penelitian lain yang mendukung implementasi dari integrasi kedua solusi ini, yaitu pembelajaran berbasis computational thinking dan juga GeoGebra. Dan integrasinya ini diharapkan menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada fungsi eksponensial. Selanjutnya, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian Heru ini yang berada di latar belakang. Pertama, kondisi pemecahan masalah di Indonesia. Lalu, penelitian yang membahas kesulitan materi eksponensial. Lalu, efektivitas dari computational thinking, manfaat dari GeoGebra, integrasi computational thinking dan GeoGebra, serta urgensi dari penelitian lanjutan. Adapun gap penelitian yang telah Heru temukan dari berbagai macam penelitian yang dijadikan referensi,
itu masih belum ada satupun penelitian yang spesifik membahas langsung kemampuan pemecahan masalah serta potensi Citi dan GeoGebra ini untuk materi fungsi eksponensial. Jadi penelitian yang Hairul lakukan ini diharapkan dapat mengisi gap tersebut. Selanjutnya untuk perumusan masalah di sini ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis computational thinking berbantuan GeoGebra yang dapat mendukung kemampuan pemecahan masalah matematis. Yang kedua, bagaimana kemampuan pemecahan masalah ini pada kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi fungsi eksponensial melalui pembelajaran berbasis computational thinking dan berbantuan GeoGebra. Kemudian, bagaimana peran GeoGebra dalam mendukung kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA pada materi fungsi eksponensial. Adapun tujuan penelitiannya berdasarkan 3 rumusan masalah tadi. Yang pertama, untuk menggambarkan kemampuan pemecahan masalah berdasarkan indikator-indikatornya menurut Polya, yakni ada indikator memahami masalah, merencanakan strategi, menyelesaikan masalah, dan memeriksa kembali. Lalu tujuan keduanya untuk mendeskripsikan proses pembelajaran berbasis computational thinking tadi, dan yang ketiga itu mendeskripsikan peran GeoGebra dalam mendukung kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini untuk guru dapat dijadikan sebagai acuan untuk menciptakan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. Lalu yang kedua, bagi siswa ini akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna karena pembelajaran interaktif menggunakan teknologi seperti GeoGebra. Dan bagi penelitian lain, dapat dijadikan sebagai referensi ataupun dasar untuk penelitian mereka berikutnya. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka, di bagian kajian teori ada 5 yang dibahas. Yang pertama, mengenai kemampuan pemecahan masalah. Jadi kemampuan pemecahan masalah didefinisikan sebagai proses yang melibatkan beberapa langkah sistematis untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Definisi ini dikemukakan oleh Polya. Juga 4 langkah-langkahnya itu ada memahami masalah, membuat rencana atau membuat strategi atau merancang strategi pemecahan masalah, lalu melaksanakan rencana yang telah dirancang, dan merefleksikan atau memeriksa kembali, atau juga bisa disebut mengevaluasi. Berikut adalah tabel indikator kemampuannya yang Heru bagi menjadi langkah pemecahan masalah ini masing-masing memiliki 2 tahap dan masing-masing tahap memiliki indikatornya masing-masing. Selanjutnya, pembelajaran berbasis computational thinking. Jadi di sini didefinisikan terlebih dahulu computational thinking itu apa, yaitu konsep pemecahan masalah yang berdasarkan integrasi dari prinsip komputer, terdiri dari dekomposisi masalah, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dan definisinya ini diperbarui terus oleh Jane Wing, sehingga definisi terbarunya itu di tahun 2017. Selanjutnya, mengenai pembelajaran berbasis computational thinking ini adalah pendekatan inovatif yang menekankan pada pemecahan masalah secara sistematis dengan menggunakan prinsip berpikir komputasional. Dan di sebelah kanan ini adalah tabel sintaks pembelajarannya. Jadi pada tab dekomposisi itu akan memecah masalah fungsi eksponensial menjadi bagian-bagian kecil. Jadi aktivitasnya itu berupa identifikasi bentuk umum fungsinya. Lalu di tahap pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma juga sesuai dengan deskripsi dan aktivitas yang telah dirancang di sintaksnya tersebut. Selanjutnya, keterkaitan antara computational thinking dan pemecahan masalah. Di sini ada 3 tabel yang akan dilampirkan. Yang pertama, tabel ini memberitahukan tentang kesamaan antara 2 topik ini, yaitu computational thinking dan pemecahan masalah. Kemudian, yang kedua, ini juga masih kesamaan dari indikator-indikatornya, seperti indikatornya ini misalnya mengidentifikasi dan memahami komponen masalah. Di Citi itu adalah dekomposisi, dan di tahapan Polya itu memahami masalah. Keterangannya itu sama-sama berfokus pada memecah dan memahami struktur masalah. Lalu yang selanjutnya ya fungsi fungsi pemecahan masalah dalam fungsi computational thinking dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah ini. Jadi indikatornya itu dari aspek pemecahan masalah matematis, peran Citi itu apa, dan peran Polya itu apa, dan keterangan fungsionalnya itu apa. Selanjutnya, materi fungsi eksponensial. Jadi materi fungsi eksponensial ini berada di fase E atau tepatnya kelas 10 SMA. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya ini yang diambil adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan fungsi eksponensial dengan alur tujuan pembelajarannya adalah demikian. Kemudian yang terakhir dibahas adalah GeoGebra. Yang pertama adalah definisi dari GeoGebra itu sendiri apa. Lalu yang kedua,
penelitian-penelitian yang mendukung bahwa penggunaan GeoGebra ini dapat mempermudah pembelajaran. Dan yang ketiga ini kaitan dari GeoGebra dengan computational thinking. Selanjutnya, ada 7 penelitian yang relevan yang dilampirkan di dalam proposal. Yang pertama penelitian oleh Lia Lutfatun Nikmah yang berjudul penerapan software GeoGebra pada materi fungsi eksponen untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis, di mana ia menemukan dengan pendekatan kontekstual media GeoGebra ini efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah ini pada materi fungsi eksponen. Lalu penelitian oleh Nabila Hauda yang hasil penelitiannya itu mampu melatih kemampuan computational thinking siswa serta mendorong diskusi mereka dalam memecahkan fungsi eksponensial. Begitu juga penelitian-penelitian lain yang relevan terhadap penelitian Heru ini. Selanjutnya, kerangka berpikir penelitian ini. Jadi penelitian ini berangkat dari urgensi kemampuan pemecahan masalah itu sendiri, di mana kondisi idealnya kemampuan ini masih rendah di Indonesia. Penyebabnya ada dua, kesulitan siswa dalam memahami materi fungsi yang abstrak ini, serta pembelajaran yang digunakan di Indonesia ini masih konvensional dan butuh pembelajaran yang inovatif. Jadi solusinya untuk mempelajari materi yang sangat abstrak ini menggunakan GeoGebra untuk mempermudah visualisasi dan interaktivitas, dan untuk metode pembelajaran yang interaktif dan inovatif menggunakan pembelajaran berbasis computational thinking, sehingga saat keduanya diintegrasikan dapat dideskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa tadi. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang fokusnya ini pada kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi fungsi eksponensial setelah pembelajaran berbasis computational thinking dan GeoGebra ini diterapkan. Selanjutnya, subjek penelitiannya adalah siswa kelas 12 SMA. Walaupun materi yang telah dipelajari ini adalah materi kelas 10, tapi karena pemilihan subjek ini dengan teknik purposive sampling, jadi syarat untuk subjek penelitiannya ini harus tentukan di mana mereka telah mendapatkan atau mempelajari materi tersebut. Terus kemampuan akademik mereka itu beragam, jadi akan dipilih 5 tingkat dari sangat tinggi hingga ke sangat rendah, dan mereka bersedia untuk mengikuti proses wawancara. Adapun untuk rancangan jadwal penelitiannya adalah sebagai berikut, di mana insya Allah penelitiannya itu akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Selanjutnya, prosedur penelitiannya untuk tahap persiapan tentunya menyusun perangkat pembelajaran serta administrasi penelitian seperti mengurus perizinan ke sekolah penelitian, ke lembaga-lembaga, lalu mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, LKPD, instrumen-instrumen penelitiannya, kemudian menghubungi pihak sekolah, mempersiapkan juga proposal penelitian dan juga kerangka-kerangka lain yang dibutuhkan. Lalu untuk tahap pelaksanaan, penelitian ini dilakukan dalam 4 kali pertemuan, di mana pertemuan penelitiannya itu 3 kali. Untuk pertemuan yang pertama sekali itu berupa briefing dan juga pembekalan kepada siswa SMA di sana untuk mempelajari terlebih dahulu cara menggunakan GeoGebra. Kemudian diajarkan juga, di briefing juga penelitiannya nanti seperti apa, lalu bahan ajarnya juga akan dibagikan pada saat itu juga. Kemudian di pertemuan kedua barulah dilakukan pembelajaran berbasis computational thinking berbantuan GeoGebra tadi, serta dilakukan observasi terhadap aktivitas siswa saat berdiskusi menggunakan LKPD. Di sini observasinya Heru mengambil 5 siswa secara acak yang akan ditunjuk secara acak. Di sini 5 siswanya ini berfokus pada rumusan masalah yang mendeskripsikan tentang bagaimana kondisi pembelajaran computational thinking. Jadi untuk rumusan masalah yang pertama itu tentang pembelajarannya itu diukur melalui hasil instrumen observasi. Jadi dari 5 siswa yang dipilih secara acak tadi akan dilihat masing-masing indikator computational thinking-nya apakah muncul saat aktivitas LKPD berlangsung. Lalu di pertemuan ketiga itu dilaksanakan tes. Tes ini terdiri dari 5 macam soal kontekstual dengan materi utama dari fungsi eksponensial yang Heru ambil itu adalah aplikasi fungsi eksponensial, yaitu fungsi pertumbuhan dan juga fungsi peluruhan. Jadi 5 soalnya ini terdiri dari 3 soal fungsi pertumbuhan dan 2 soal fungsi peluruhan. Dan dari soal tes ini 35 siswa yang tadi diuji akan diambil 5 siswa dengan skornya itu berada di
5 tingkatan akademik yang telah ditentukan tadi, yaitu dari sangat rendah hingga ke sangat tinggi. Dan 5 siswa yang dipilih untuk instrumen tes ini bisa jadi sama dengan yang observasi tadi, walaupun kemungkinannya kecil. Tapi fokusnya berbeda. Untuk yang observasi fokusnya ke rumusan masalah yang membahas tentang pembelajaran computational thinking-nya itu bagaimana. Kemudian untuk yang instrumen tes ini lebih fokus kepada kemampuan pemecahan masalah siswanya secara langsung, terus juga melihat keterlibatan GeoGebra di dalamnya. Terakhir, pertemuan keempat, setelah 5 siswa yang tadi dipilih itu akan diwawancarai, dan dari hasil wawancara inilah akan terhubung ke 3 rumusan masalah utama tadi, baik mengenai pembelajaran berbasis computational thinking-nya itu bagaimana, peranan GeoGebra dalam kemampuan pemecahan masalahnya itu bagaimana, kemudian kemampuan pemecahan masalah siswa itu sendiri. Terakhir, tahap analisis data, di mana data akan diteliti sesuai tekniknya masing-masing. Jadi untuk teknik pengumpulannya tadi sudah Heru jelaskan, yaitu observasi, tes, dan wawancara. Terus teknik analisis data dan observasinya, data observasi dan wawancara itu sama. Pertama, mereduksi data yang terlebih dahulu, kemudian disajikan, dan ditarik kesimpulannya melalui verifikasi. Lalu untuk analisis data tes, yang Heru tampilkan di sini adalah skor untuk mengukur indikator pemecahan masalah yang muncul. Ini adalah rubriknya. Lalu ada satu rubrik lagi yang dilampirkan pada instrumen tes itu. 1 menit lagi Heru ya. Baik Ibu, untuk satu rubriknya lagi yang di instrumen tes itu lebih ke skor secara matematisnya. Jadi ada 5 skor itu, 5 soal itu totalnya 100 dibagi 5, jadi masing-masing soal bobotnya 20. Baik, itu saja presentasi dari Heru. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bagi dosen penguji untuk bertanya, dipersilakan. Oke. Kan yang depan tadi. Slide judulnya tadi. Silakan ibu-ibu penguji, Prof. Ratu, silakan. Ya, terima kasih Bu Hafiza. Oke, selamat ya Hairudin. Saya coba lihat ke judulnya dulu. Putus-putus ya. Prof. Saya Yusuf. putus-putus. Ya. Hah? Nah, sekarang agak bagus ya, Pak. Tadi putus. Mungkin nak masuk WA, kadang-kadang kan dia terganggu. Soalnya ini 100 Mbps loh rumahku. Oh. Oh, sombong. Masya Allah. Kemampuan pemecahan masalah. Jadi mau dilihat pemecahan masalahnya gitu ya. Melalui pembelajaran berbasis computational thinking. Nah, untuk materi fungsi eksponensial. Ada GeoGebra-nya juga. Ya, yang pertama yang saya ingin tanyakan ke Hairudin. Computational thinking itu apa, nak? Pembelajaran kah? Atau apa? Hairudin. Iya, Prof. Heru langsung jawab. Jadi kalau menurut Heru tersendiri, computational thinking ini bisa dijadikan sebagai pendekatan pembelajaran maupun model pembelajaran. Nah, untuk Sebentar. Kalau kita ngomong itu harus berdasarkan referensi. Itu menurut siapa? Tadi kan banyak tadi sudah disampaikan oleh Hairudin. baik, Prof. Jadi beberapa penelitian yang Heru temukan, ini salah satunya menurut Rahma Putri Bentar. Siregar. Sorry. Buku asli. Saya tidak mau dari referensi-referensi orang artikel yang hasil kamu lihat di dalam tinjauan pustaka atau seperti apa. Buku aslinya. Oh, artikel aslinya ya, Prof. Ya, buku asli kalau bisa ada buku computational thinking. Oh, file computational thinking. Kamu kan kalau saya lihat tadi kan pakai Wing ya. Nah, Wing tuh apa gitu, menyampaikan apa menurut Wing gitu. Bolehlah, supaya lurus dulu. Agak cepat ya, jangan lama-lama karena banyak penguji lain.
Baik, Prof. Heru, coba apakah perlu Heru share screen juga file itunya? Boleh kalau ada. Asli buku computational thinking ya, buku CT ya. Kalau yang Heru temukan itu apa ya, kayak proceeding atau hasil seminarnya yang punya Jane Wing mendefinisikan tentang computational thinking itu. Boleh. Kalau mau kamu referensinya pakai Wing ya bagus. Jangan lama-lama. Heru. Kalau repot nyarinya langsung jawab Mbak Heru. Baik, Ibu. Jadi kalau computational thinking menurut Jane Wing itu adalah suatu proses berpikir Ya. seperti komputer, terdiri dari 4 langkah. Pertama, dekomposisi masalah, kemudian pengenalan pola, lalu abstraksi, dan juga Dan algoritma. algoritma. Ya, jadi cara berpikir ya, Ya. bukan pembelajaran ya. Betul nggak? Nah, kamu pembelajaran berbasis CT. Yang seperti apa itu? Apakah, jadi tadi ngomongnya di awal ada ngomongnya pakai pendekatan. Kalau pendekatan, mohon disebutkan apa filosofinya, bagaimana proses pembelajarannya seperti apa, bagaimana penilaiannya. Nah, tolong disebutkan gitu. Kalau saya klopkan dengan Wing, itu bukan itu gitu. Kalau Wing menyatakan itu adalah cara berpikir, ya kan? Cara berpikir logis dan sistematis. Betul nggak? Yang dimana ada 4 elemen utama. Ada dekomposisi, pengenalan pattern, kemudian ada abstraksi, serta algoritma desain atau perancangan algoritma. Bagaimana menurut Heru? Nah, gitu Ru. Itu dulu Ru. Supaya lurus dulu Ru. Karena kalau nanti saya lanjutin lagi lah supaya sambil menunggu. Kamu ngajarnya nanti pakai apa? Pendekatan apa pedagoginya pakai apa? Apakah menggunakan, kamu pakai pemecahan masalah ya, bayangan saya tadi justru kamu menggunakan pendekatan pemecahan masalah, proses pembelajarannya kamu menggunakan pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan tahapan-tahapan yang dilihat justru cara berpikir computational thinking-nya atau cara berpikir algoritmnya gitu ya. Cara berpikir dari bagaimana logis dan sistematisnya untuk memecahkan masalah yang katamu tadi menggunakan soal-soal yang kontekstual. Saya tidak tahu. Nah, coba disilakan dijelaskan lah. Baik, Prof. Jadi dari pembelajaran yang sudah Heru rancang, itu aktivitas pembelajarannya pertama, untuk pembelajarannya ini, tiap tahap pembelajarannya itu sesuai dari apa ya, 4 langkah berpikir komputasional itu sendiri. Jadi dari tahap Nah, artinya yang kamu lihat adalah lihat CT itu kan? Lihat dia berpikir itu kan? Cara berpikir itu kan? tepatnya begini, Prof. Jadi yang computational thinking-nya itu dijadikan suatu metode pembelajaran di mana Dari siapa itu, Nak? Kalau tadi kamu sampaikan Wing tadi, nggak cocok. Karena dia bukan metode, dia bukan model, dia bukan pendekatan. Dia justru how to think. How to think logic. Nah, itu yang menurut saya. Nah, tapi saya tidak tahu maunya Heru yang seperti apa. Sehingga ujungnya justru melihat kemampuan CT-nya gitu. Yang diajarkan menggunakan GeoGebra, menggunakan pendekatan problem solving. Nah, di mana yang digunakan adalah soal-soal pemecahan masalah. Kalau tadi kamu menyampaikan ke soal-soal kontekstual. Jadi saya sarankan aja, tapi wallahualam karena ini seminar proposal ya. Ya silakan aja nanti dengan pembimbing justru to support, justru kita tuh mensupport kemampuan CT gitu. Sama saja dengan CT itu kan ada di abad 21 ya. Salah satunya adalah CT gitu. Jadi bukan 4C lagi, tapi dia ada 6C. Salah satunya adalah CT gitu. Nah, CT-nya itu adalah justru kemampuan abad 21.
Justru itu yang akan kita lihat dari kemampuan anak kita melalui materi eksponensial. Saya wallahu alam ya, cari silahkan. Kalau saya lebih menyarankan adalah melihat kemampuan CT-nya, yang dimana terdapat ada 4 elemen utama yang dilihatnya, menggunakan soal kontekstual atau soal pemecahan masalah kalau memang mau konsisten menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Kemudian, karena saya tidak terbayang GeoGebra-nya nanti seperti apa. GeoGebra-nya kan memasukkan pemecahan masalahnya itu kan ya. Betul Kak Heru? Untuk GeoGebra ini nanti dilibatkan dalam pembelajaran, Prof. Iya, iya, betul, betul. Pada saat dia menyelesaikan soal Ya, pemecahan, betul ya? saat membuat Diberikan soal strategi. pemecahan. Iya, kemudian dilihatlah nanti pada saat dia mengerjakannya itu, oh bagaimana kemampuan dekomposisinya, bagaimana kemampuan pengenalan pattern, polanya, bagaimana kemampuan melihat untuk abstraksinya, sampai ke algoritma. Betul, begitukah Heru? Saya mau melihat pola pikirmu dulu. Betulkah seperti itu yang kamu maksud? Kalau dari yang Prof sampaikan, lebih tepatnya yang Heru laksanakan itu mungkin bagaimana menyampaikannya? Untuk jadi untuk 4 langkah berpikir yang tadi seperti dekomposisi masalah hingga ke algoritma itu memang akan diterapkan di tiap langkah pembelajarannya, terutama Bukan, jangan dilihat langkah. Itu bukan langkah, itu elemen utama di dalam CT. Justru pada saat kamu memberikan permasalahan, yang dilihat adalah kemampuan itu, gitu. Kalau setahu saya dan saya membaca referensi-referensi seperti itu seharusnya, gitu. Justru itu sama dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah. Jadi itu salah satunya adalah kemampuan CT. Bagaimana menurut Heru? Jangan pembelajarannya menggunakan langkah-langkah itu. Kalau itu jatuhnya ke model pembelajaran. Bayangan saya itu fase-fase. Nah, kalau memang model, tolong ditunjukkan itu menurut siapa. Apa fase-fasenya? Tolong dijelaskan, luar biasa itu, Nak. Sama dengan model direct instruction, model inquiry, gitu-gitu jatuhnya. Kalau kamu menggunakan model. Nah, gimana, Nak? Silakan lah. Karena mau lanjut lagi yang lainnya nih, soalnya kamu menjawabnya perumusan masalah itu nomor 1 hanya menggunakan observasi. Nggak boleh Nak ngambil data hanya 1 teknik saja. Dia bias, jadi dia harus lebih dari 1. Itu ya, setiap kamu menjawab perumusan masalah itu harus lebih dari 1, minimal 2. Sehingga kuat datamu gitu. Kalau hanya observasi saja, wah kalau dia lagi sakit perut nggak bagus dia nanti. Anakmu lah padahal dia pinter, padahal dia lagi sakit. Nah gitu kan nggak fair. Itu makanya dia bias. Nah itu mungkin menurut saya nanti silakan didiskusikan dengan pembimbing. Menurut saya sampaikan tadi, karena penggunaannya tolong dicek ulang bagaimana penggunaan dari CT, apakah dia model, apakah kalau saya melihatnya adalah kemampuan CT. Baik, saya makasih Bu Hafiza. Makasih, Prof. Sama-sama. Berikutnya, Aku live ya. Aku live Bu Hafiza yo. Bu Hafiza, aku live ya, tidak apa-apa ya? iya, oke. Ya, makasih. Yuk, kasih, Prof. Sama-sama. Berikutnya, Bu Helen ya. Mana Bu Helen tadi? Heru? Itu ada, Bu, Masih ada? device-nya. Masih ada? Oh, masih ada Bu Helen. Tadi, Oke. Ya, silakan Bu Helen. Makasih Bu. Heru, coba dilihat di halaman 2. Ini kan yang dipilih kemampuan yang akan diteliti itu kemampuan pemecahan masalah ya. Iya, Ibu. Kira-kira apa kaitan dari urgensinya apa yang mau diteliti ini tentang kemampuan pemecahan masalah? Kenapa kita harus teliti kemampuan pemecahan masalah?
dari data yang Heru dapatkan, terutama ini dari data OECD tentang PISA, dari tahun 2018 itu ke 2022 itu menunjukkan kalau kemampuan literasi matematika itu kan rendah ya Bu. Nah, salah satu penyokong kemampuan literasi ini adalah kemampuan pemecahan masalah. Terus, karena kemampuan pemecahan masalah ini juga mendukung kemampuan literasi matematika karena kemampuan ini rendah, jadi diperlukan apa ya? Urgensinya itu karena kemampuan ini kondisi idealnya di Indonesia itu masih rendah, maka dari itu diteliti kemampuan ini bagaimana caranya setelah diterapkan pembelajaran yang Heru rancang tadi itu meningkat. Gitu. Apa kaitannya antara hasil PISA dengan kemampuan pemecahan masalah? Yang mau diteliti kemampuan pemecahan masalah, apa kaitannya kira-kira? Jadi Ibu, berdasarkan kan PISA ini mengukur literasi membaca, matematika, dan sains pada siswa usia 15 ke atas ya. Nah, di mana penekanan yang diukurnya ini lebih ke pemecahan masalah matematikanya. Ini ada di paragraf latar belakang Heru di halaman kedua itu di paragraf keempat. Oleh karena itu, keterkaitan antara pemecahan masalah dengan data PISA ini ada di paragraf ini, Bu. Karena PISA ini kan mengukur literasi membaca, matematika, sains, yang mana fokusnya ini ada di pemecahan masalah matematika, begitu, Bu. Nah, itu yang saya tidak teryakinkan. Mungkin saran saya coba dilihat lagi framework PISA-nya, kemudian eh, memang ada kajian yang mengaitkan antara PISA dengan pemecahan masalahnya, begitu. Karena kalau kita berbicara PISA itu kan sangat luas, banyak sekali yang mungkin bukan hanya pemecahan masalah, tapi juga misalkan kemampuan penalarannya, begitu kan, atau argumentasinya. Nah, itu kalau kita menulis menandakan bahwa tantangan fundamentalnya adalah pemecahan masalah, saran saya memang ada kajiannya 1 atau 2 kalimat yang dari framework PISA. Setahu saya framework yang 2021 tuh untuk pemecahan masalah tuh ada. Nah, di sini tidak terlihat. Kan belum tentu kalau misalkan kita sakit begitu kan, kemudian badan kita sakit, ya bisa jadi bukan demam kan, bisa jadi karena ada infeksi atau apa. Nah, sama dengan ini apa kira-kira kajiannya. Kemudian pendekatan pembelajaran berbasis computational thinking ini pembelajaran yang seperti apa? Bisa dijelaskan enggak? Coba. Kalau dari Heru sendiri, Bu, berdasarkan referensi-referensi yang ditemukan, pembelajarannya ini nantinya itu urutannya itu sesuai langkah-langkah yang computational thinking seperti yang Heru bahas dengan Prof. Ratu tadi. Jadi pembelajarannya itu dimulai dengan dekomposisi, dilanjutkan dengan mengenal pola, dilanjutkan dengan abstraksi, lalu algoritma. Seperti itu, Bu. Jadi tahapan indikator dari computational thinking itu yang biasanya kita menganalisis soal dijadikan sintaks dalam pembelajaran ya. Iya, seperti itu, Ibu. Saya baru sih membaca yang misalkan dari dia berbasis computational thinking, dekomposisi, kemudian juga keempat indikatornya itu kita jadikan sintaks di kegiatan inti. Gimana cara mengubah dari deskriptor kemampuan ke tahapan langkah atau ke sintaks langkah pembelajarannya? Kalau contohnya pemecahan masalah itu kan dia ada langkah-langkahnya memang diberikan polia ya. Misalkan untuk merumuskan masalah begitu kan memang ada dijelaskan apa tahapannya. Nah, gimana caranya kamu mengubah deskriptor kemampuan ke tahapan atau sintaks suatu pembelajaran?
Gimana saya bisa tahu yang ada di LKPD ini, contohnya tahapan 1 dekomposisi begitu kan. Guru membagi sampai guru menuliskan hasil dekomposisi. Apakah karena ada namanya dekomposisinya di pembelajaran itu seperti itu, atau memang gimana saya bisa tahu ini bukan tahapan dari pemecahan masalah dekomposisinya? Ketika dia menguraikan masalah besar begitu kan, apakah itu sudah pasti dekomposisi? Bisa jadi ada tahapan pembelajaran yang lain sama dengan ini, karena kan memang apakah memang kajian teorinya ada begitu, langkah dekomposisi itu apa? Baik, Ibu, Heru izin menjelaskan kurang lebih yang Heru jelaskan ini bagaimana Heru menerapkan pembelajarannya nanti ke sekolah penelitian seperti itu. Jadi yang pertama tentunya ada pemantik untuk membuka kelasnya dengan membahas suatu permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan materi tadi. Kalau di RPP yang saya buat itu mengenai kasus COVID sama pencairan es kutub Antartika. Kemudian nanti setelah masuk ke topik untuk diskusinya itu, siswanya langsung aktivitas LKPD tadi. Pertama akan dipandu terlebih dahulu ke langkah pertama yang tadi itu dekomposisi. Jadi mereka belajar memecah masalahnya terlebih dahulu sesuai arahan. Lalu setelah memecah masalah, mengenal pola seperti apa yang akan digunakan, strategi apa yang akan digunakan, rumus apa yang akan digunakan, atau langkah pemecahan masalah di LKPD-nya itu seperti apa. Selanjutnya mereka menerapkan langkah-langkah tersebut dengan abstraksi. Abstraksi ini kan informasi yang penting saja yang diambil, yang tidak relevan ataupun tidak penting itu dibuang. Jadi siswa juga akan diajarkan mengenai hal tersebut. Terakhir, algoritma. Siswanya saat diskusi LKPD itu nanti diminta untuk melaksanakan semua rancangan strategi yang telah dilakukan tadi. Setelah informasi pentingnya diambil dan informasi yang tidak penting dibuang, mereka tinggal menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu, Ibu. Oke, Apakah yang saya menjawab? bingungkan tuh ini, di tahapan 1 kan dekomposisi. Langkah yang keempat itu guru membimbing siswa untuk melakukan dekomposisi masalah. Pada Polya, langkah pembelajaran, kalau misalkan kita pakai langkah Polya, itu juga ada memahami masalah. Gimana saya bisa tahu bahwa deskripsi langkah pembelajaran yang tahap keempat tadi, itu dekomposisi masalah, bukan memahami masalah yang di Polya. Itu apakah secara kajian teori bisa? Nah, itu yang saya bingung ketika melihat LKPD-nya. Nanti coba dipikirkan. Nah, ini yang terakhir. Untuk tujuan penelitiannya ini kan ada 3 ya. Iya, Ibu. Rumusan masalahnya ada 3. Nah, rumusan masalah yang pertama ini gimana nanti cara menggambarkan, cara menjawabnya? Terbayang nggak sudah kemampuan pemecahan masalah ini nanti datanya seperti apa, kemudian bagaimana cara untuk menjawab dengan datanya begitu. Baik, Ibu. Kuantitatif, kualitatif, kalau kualitatif pakai data apa begitu. Terus kira-kira gambarannya seperti apa? Karena Heru pakainya kualitatif, jadi nanti mendeskripsikan kemampuannya itu pakai indikator, Bu. Jadi misalnya siswa A menunjukkan indikator yang paling bagus itu misalnya indikator memahami masalah, atau keempat indikatornya itu bagus, seperti itu. Ada di tingkat sangat baik, terus ada siswa yang kemampuan pemecahan masalahnya itu baik, di mana untuk langkah pemecahan yang misalnya memahami masalahnya itu kurang baik, seperti itu, Bu. Jadi dideskripsikan sesuai indikator langkah pemecahan masalah Polya tadi, Bu. Dan datanya itu, karena ini kemampuan pemecahan masalah, jadi dilihat dari observasi, dilihat juga dari hasil tes, dan juga hasil wawancaranya. Kadang kan ada beberapa siswa yang saat mengerjakan soal tes itu, kemungkinan mereka karena kemampuannya sudah tinggi tadi, jadi langkah yang ditulis pun tidak begitu spesifik, tapi memang jawabannya benar. Jadi melalui wawancara itu dicek lagi. Observasinya ini observasi siapa yang jadi Siswa, Ibu. objeknya? Aktivitas Apa yang mau dilihat?
Nah, yang dilihat di sini pertama, saat pembelajaran CT-nya itu diterapkan, apakah setiap indikator computational thinking yang muncul dari 5 siswa yang dipilih, kemudian apakah mereka melibatkan GeoGebra dalam pembelajarannya seperti itu. Dan secara Kalau yang tersirat, pelaksanaan sama perannya gimana? Cara menjawab rumusan masalah yang dua lagi. untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis CT, Peran yang nomor dua peran peran ya. Yang terakhir tuh apa tadi ya? peran GeoGebra ya, Bu. Iya, yang kedua tuh peran kan, yang ketiga yang ketiga peran, yang kedua tuh pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk yang kedua kan yang pelaksanaan pembelajaran ini itu dari hasil observasi. Kemudian dari wawancara. Jadi wawancaranya itu 3 hal yang akan ditanya. Yang pertama tentunya dari hasil tes mereka. Lalu yang kedua itu setelah pembelajaran berbasis CT itu apa yang mereka rasakan, apakah membantu atau apa sensasinya seperti itu, Bu. Pokoknya bisa dideskripsikan. Kemudian keterlibatan GeoGebra tadi. Nah, terakhir yang untuk peran GeoGebranya itu baik dari hasil observasi, dari hasil tes maupun hasil wawancara seperti itu, Bu. Jadi masing-masing rumusan masalah ini paling minimal itu ada 2 instrumen yang digunakan untuk mengukur. Untuk yang rumusan masalah pertama itu hasil tes dengan hasil wawancara. Untuk yang kedua itu hasil observasi dan wawancara. Dan yang ketiga itu hasil 3 jenis instrumen tadi itu, Bu. Untuk datanya. Deskriptif semua ya? Iya. Kualitatif. Kualitatif semua. Oke, satu terakhir. Saya lihat di sini ada soal-soal open-ended di analisis data test ini untuk Itu untuk kenapa instrumen bukan tesnya, soal Ibu. non-rutin yang dipakai ya? Soalnya ada berapa nanti yang untuk rumusan masalah yang pertama? Ada 5, Ibu. 5 soal semua. Semuanya open-ended ya? Iya, supaya karena kan pasti strategi pemecahan masalahnya itu akan bermacam-macam ya, Bu, cara pemecahannya. Entah mereka mau pakai metode apa untuk menyelesaikannya, tapi hasilnya akan tetap sama. Kenapa yang dipilih soal open-ended? Kalau dari Heru pribadi, karena soal-soal open-ended itu cara pengerjaannya nanti akan beragam cara atau variasi langkah penyelesaiannya. Jadi supaya lebih terlihat strategi penyelesaian yang dirancang oleh siswa itu, makanya dipilih soal open-ended, Ibu. Seperti itu. Oke. Cukup dulu. Terima kasih, Heru. Terima kasih Baik, Bu Ibu. Helen. Berikutnya yang ketiga. Ini Bu, Prof. Nyimas nggak bisa hadir lewat nggak Zoom. bisa ya. Jadinya nanti via WA katanya. Oke. Ya, silakan Heru ditutup. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya, atas pertanyaan dan juga komentar maupun sarannya dari Ibu Helen dan juga Prof. Ratu selaku dosen penguji. Terima kasih juga kepada Ibu Hafiza telah hadir sebagai dosen pembimbing seminar proposal Heru. Apabila ada kata maupun kesalahan dalam presentasi ini, Heru mohon maaf. Padahal Heru mohon ampun. Heru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.